Halo, selamat sore saudara, menyaksikan program Kompas Petang bersama saya Mahasiswa Tarigan dan juga Radi Saputro di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Banten. Saudara, selebgram Lisa Mariana kembali diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Dia menjalani pemeriksaan lanjutan kasus pencemaran nama baik ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemeriksaan hari ini merupakan agenda penjadwalan ulang terhadap Lisa Mariana yang sempat 2 kali batal diperiksa. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengatakan pemeriksaan hari ini akan menjadi kesempatan bagi Lisa untuk menjelaskan permasalahan yang dilaporkan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut. Memenuhi panggilan dari Cyber Barreskrim yang tertunda. Kemarin karena Lisa berhalangan sakit, ya sekarang puji Tuhan udah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk memberi keterangan permasalahan laporan dari Pak RK pencemaran nama baik. Jadi ya nanti akan kita update lagi apa cerita yang di atas dan keterangan apa yang diberikan oleh klien kami Lisa Mariana. Sementara itu, kubu Lisa Mariana mengajukan permohonan tes DNA pembanding ke Barreskrim Polri. Lisa meminta tes DNA antara dirinya, anaknya, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilakukan di rumah sakit yang berada di Singapura. Kuasa hukum Lisa Mariana, Bertuah Hutapea, mengklaim setengah hasil tes DNA Ridwan Kamil mirip dengan anak Lisa Mariana. Bertuah menambahkan Lisa sudah menyatakan keberatan pada hasil tes DNA Barreskrim dan akan mengajukan tes pembanding. Sesuai dengan penjelasan Barreskrim beberapa waktu yang lalu, sesudah pengumuman itu, bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil mirip dengan baby Azura. Maka setengah lagi itu identik, gitu, setengah tidak identik. Sehingga dengan demikian, tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura bisa juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Ya, saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Kuasa hukum saya yang jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya, karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sebelumnya, Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Tes DNA ini dilakukan setelah adanya laporan dari Ridwan Kamil pada 11 April 2025. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Lalu apa saja hasil pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana dan bagaimana kelanjutan dari pengajuan tes DNA pembanding? Sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Junaidi Saputra. Zevanya, apa saja keterangan yang diminta polisi terkait dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil ini? Ya, Radi, terkait dengan keterangan apa saja yang diminta oleh polisi. Kalau tadi usai diperiksa di Barreskrim Polri, tadi Lisa Mariana keluar sekitar pukul 1:30 siang ditemani oleh 2 kuasa hukumnya, begitu disebut bahwa ia menerima sebanyak 15 pertanyaan kurang lebih, di mana terkait pemanggilannya kali ini yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa, rata-rata pertanyaannya ini berkaitan dengan hasil tes DNA yang kemarin sudah diumumkan, begitu ya. Jadi karena adanya keterkaitan antara pengajuan dilakukannya tes DNA dengan pencemaran nama baik ini, sehingga tadi disebutkan rata-rata pertanyaannya ini mengenai dengan tes DNA yang dilakukan antara Ridwan Kamil dengan anaknya yang berinisial CA. Adapun tadi Lisa bilang meskipun sudah dilakukan tes DNA
di rumah sakit Polri begitu, ia meyakini bahwa anaknya CA ini merupakan anak kandung dari Ridwan Kamil. Ia merasa hasilnya ini ada kemiripan begitu, disebutkan dari hasil pemeriksaan tes DNA juga disebutkan setengah hasilnya ini identik dengan Ridwan Kamil dan setengahnya lagi ini disebutkan tidak identik, sehingga ini yang menjadi keyakinan Lisa bahwa anaknya ini merupakan anak kandung dari Ridwan Kamil, meskipun tidak dijelaskan di bagian mana kemiripannya atau identiknya. Tapi untuk membuktikan lagi, pada akhirnya Lisa ini kemudian mengajukan tes DNA lanjutan untuk sebagai pembanding begitu, di mana ia akan melakukan tes DNA secara independen di salah satu rumah sakit di Singapura, yang dimana menurutnya ini akan menjadi lebih akurat. Kenapa? Karena Lisa bilang di rumah sakit Polri kemarin sudah dilakukan tes DNA pertama, ini yang diperiksa hanya berdasarkan air liur dan juga darah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh kuasa hukumnya Bertua Hutapea. Namun nanti di rumah sakit di Singapura ini bisa juga dilakukan pemeriksaan tes DNA-nya ini melalui kuku, pemeriksaan kuku dan juga rambut, sehingga menurut Lisa dan kuasa hukumnya ini akurasinya akan lebih tinggi begitu, yang sehingga ini bisa menjadi pembanding antara hasil tes DNA yang dilakukan di rumah sakit Polri begitu juga dengan hasil tes DNA yang nantinya akan dilakukan di rumah sakit di Singapura begitu. Adapun tadi Lisa juga menyebut alasan dia kenapa pada akhirnya ingin melakukan tes DNA pembanding, tes DNA lanjutan begitu sebagai pembanding, karena ia merasa hasil tes DNA yang dilakukan di rumah sakit Polri kemarin ini tidak independen, sehingga ia sangat meyakini kalau kemarin kita lihat dari hasil pemeriksaan tes DNA yang sudah diumumkan rumah sakit Polri, ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini merasa sudah lega begitu, karena ia juga meyakini 1000% bahwa itu bukan anak kandungnya. Tapi tadi Lisa juga menegaskan bahwa ia juga yakin 1000% bahwa CA atau anak dari Lisa Mariana ini 1000% juga merupakan anak kandung dari Ridwan Kamil, sehingga kita nantikan nanti bagaimana Radi, karena kabarnya kemarin dari pihak Lisa dan juga kuasa hukumnya sudah mengajukan surat permohonan untuk dilakukan tes DNA lanjutan begitu kepada Barreskrim Polri. Kita nantikan seperti apa hasilnya. Demikian Radi yang bisa kami sampaikan. Baik Zee, tapi adakah pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh Barreskrim, misalnya kepada saksi-saksi lain ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus ini? Ya, sejauh ini kalau tadi kami menerima informasi begitu usai Lisa diperiksa, masih akan berfokus pada bagaimana tes DNA lanjutan ini akan dilakukan. Lisa bilang belum ada rencana pemanggilan lagi karena pihaknya ini masih akan merencanakan terkait tes DNA lanjutan yang akan dilakukan di rumah sakit di Singapura dengan tujuan agar ini bisa menjadi pembanding dari hasil tes DNA yang dilakukan di rumah sakit Polri kemarin dengan hasilnya nanti. Yang jelas Lisa di sini sangat dan kuasa hukumnya sangat berharap agar pihak dari Ridwan Kamil ini mau kooperatif begitu untuk bisa juga memenuhi apabila nantinya hendak dilakukan tes DNA lanjutan kembali di rumah sakit Singapura. Seperti kemarin ia bilang pihaknya sudah memenuhi begitu ya dilakukan tes DNA di rumah sakit Polri. Ia juga berharap agar ex-gubernur Jawa Barat di sini Ridwan Kamil juga bisa melakukan hal yang sama dan bertindak kooperatif dalam membuktikan begitu adanya hasil tes DNA dari rumah sakit Polri dengan hasil tes DNA di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura nanti. Ya, Lisa Mariana, selebgram ajukan tes DNA pembanding. Jika memang ini dikabulkan, nanti pastinya diduga juga Ridwan Kamil akan kembali terlibat dalam tes pembanding ini. Terima kasih Zefanya Situmeang melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Kita ke sorotan lain, saudara. Sejumlah bagian dari sebuah rumah roboh akibat hujan deras dan angin kencang di Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu malam. Kerugian warga pemilik rumah mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras dan angin kencang merusak bagian atap dan sebagian dinding rumah milik Sumarni, warga Kampung Peuni Masjid, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Peristiwa itu terjadi pada jam 9 malam saat penghuni berada di ruang tamu. Beruntung tak ada korban jiwa, tapi penghuni harus mengungsi sementara. Pihak kecamatan dan BPBD Pandeglang pun telah memberikan bantuan berupa sandang dan pangan bagi penghuni rumah tersebut.
jam 9 malam kejadiannya, tiba-tiba kedengar suara kayak mau rubuh gitu, keretak-keretak gitu, anak-anak lagi makan malam di ruang tengah. Terus tiba-tiba pengen keluar aja dan tahu-tahu belakang udah rubuh. Kerugiannya berapa itu? Lumayan sih Pak, puluhan lah, 20 ke atas lah, karena kan memang kita harus banyak yang dibenerin, alat elektronik semua rusak, mesin cuci. Hanyut terseret arus banjir, pedagang di Pasar Batu Bulan ditemukan tewas. BNPB menyebut korban meninggal akibat banjir 14 orang. Saat lagi informasinya di Kompas Petang.